Sudah live? Udah kayaknya. Nah, halo semuanya. Hai, selamat malam. Selamat malam. Malam ini Cornerstone Bandung akan kembali ngobrol-ngobrol online. Malam hari ini tamu kita, pembicara kita, jauh loh. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi dia jauh. Sekarang di kita jam setengah 9 malam, tapi di dia baru jam setengah 7 pagi. Tapi udah ready. Kita langsung sambut aja ya. Kita panggil aja Vincent Tansil untuk gabung malam hari ini. Kita tunggu. Di sana masih pagi. Di sini udah setengah 8 malam, tapi di LA baru jam... Bener ya? Setengah 7 pagi ya di sana ya? Ya, setengah 7 pagi bukanya kelihatan, baru bangun. Baru bangun. Halo, apa kabar? Halo, Udah halo, lama nih. kabar baik, baik. Iya, lama sekali, udah 3 tahun ya. Iya, nggak kerasa ya? Nggak ketemu, udah lama banget ya? Iya. Boleh perkenalan dulu sedikit buat teman-teman di sini yang mungkin belum kenal? Iya, nama saya Vincent. Itu ada yang bilang, hai Mas Bro Vincent, itu kayaknya berarti udah kenal. Itu Pastor Will itu. Oh, alah. Iya. Saya nggak kelihatan namanya tuh. Oke, iya. Jadi nama saya Vincent, asalnya dari Surabaya. Jadi saya lulus kuliah dari UK Petra, kemudian masuk ke Seminari Alkitab Asia Tenggara. Habis dari saat saya lanjut mengajar di UK Petra selama 3 tahun kira-kira sebagai dosen tamu. Bukan dosen tamu, dosen luar biasa ya. Kemudian luar biasa. Iya, dosen luar biasa itu bahasa kerennya daripada adjunct. Jadi maksudnya dosen tidak tetap gitu ya. Kemudian saya lanjut kuliah di Amerika Serikat sejak 2017, ambil Master of Art in Philosophy di Biola University. Jadi lulusnya Mei 2019. Jadi udah lulus nih, udah Master in Philosophy ini. Ya, sudah. Saya nggak tahu kenapa mereka lulusin, tapi ya sudah. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton live ini, silakan boleh langsung nanya pertanyaan apa aja seputar masalah penderitaan, masalah hidup, dan Tuhan. Boleh langsung type pertanyaannya di question box. Boleh tentang apa aja, nanti akan langsung dijawab oleh ahli filsafat kita, Vincent Tansil. Oke. Sebelum kita langsung mulai aja ya. Mulai aja ya. Jadi kenapa pas lagi awal aku nanya, yuk kita live bareng, kenapa langsung kepikiran idenya tentang penderitaan gitu, suffering and misery? Oh, ya. Yang pertama-tama sih yang pasti karena itu lagi saya baca-baca bukunya soal itu. Jadi ya sekalian gitu ya. Jadi buku yang saya masih fresh gitu ya? Iya, mumpung masih fresh di kepala begitu. Dan sebentar, sekalian saya kasih lihat bukunya. Jadi ini bukunya, Wandering in Darkness, Eleanor Stump. Bagi yang suka soal philosophical theology, pasti tahu Eleanor Stump gitu ya. Dia pandangannya sangat sangat lucid. Lucid itu sangat jelas gitu ya. Dan apa itu... pernah jadi President of Society of Christian Philosopher, juga Society of American Philosopher, dan dia orang yang luar biasa. Nah, jadi baru beres baca buku ini gitu. Jadi makanya di kepala cukup fresh, ditanya, tapi apa? Itu yang muncul di kepala duluan gitu. Iya. Emang jadi kayaknya senang menderita ini ya? Senang mencari tahu kenapa aku menderita gitu ya. Bukan senang menderita. Oke, jadi sebenarnya tapi topik ini menarik ya, apalagi masa-masa sekarang di mana memang kondisi bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia ini lagi membingungkan dan cukup sulit buat banyak orang. Jadi kayaknya topik ini cukup pas kalau diomongin sekarang ya. Penderitaannya. Ya, betul. Apalagi sekarang banyak penderitaannya itu. Saya nggak tahu kondisinya persisnya di Indonesia ya. Kalau di sini memang udah lumayan banyak yang protes karena kehilangan pekerjaan ya.
Kalau di Indonesia saya kira masih belum sampai ke, saya nggak tahu sih, saya nggak tahu, nggak bisa ngomong. Cuma kalau di sini banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang ada juga yang kehilangan keluarga begitu. Jadi lumayan lagi rame. Nah, pertanyaan seperti ini selalu muncul di banyak masa ya. Kita semua tahu hidup kita ini tidak ada yang Iya. ya videonya kok jadi Oh iya ya. garis-garis ungu Kenapa gitu. ya? Tunggu ya, sebentar ya. Nggak tahu, Sebentar, lagi sebentar. menderita kali kameranya. Lagi menderita benar, kayaknya udah terlalu lama di ini. Nah, udah Oke, udah kembali nyala. lagi. Dah. Oke. Menderita kayaknya handphonenya di abuse, dipakai terus. Iya, kalau nggak pernah dipakai namanya masih baru itu. Jadi protes kayaknya. Handphonenya menderita juga. Oke, Ya, langsung aja ya. Gimana? ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Kita langsung aja ya, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung aja jawab dulu beberapa pertanyaan yang udah masuk, sambil nanti kita jawab yang udah masuk di question box ini. Nah, itu minta suaminya dong beli HP baru. Oh, lagi Pak nonton Alimando, nggak ya? iya. Kedengeran kayak Alimano. Itu kayaknya suaminya yang bilang. Oh iya benar. Ini mah ngomong aduh. doang. Ngomong doang ya. Oh Iya. aduh. Nanti, oke, kita tanya dulu ya. Pertanyaan yang pertama nih. Jadi bagaimana bisa melihat janji Tuhan dalam kondisi seperti ini? Banyak orang di PHK, kerjaan sulit, dan lain-lain. Ya, bagaimana bisa melihat janji Tuhan? Pertama-tama sih kita harus mengingat lagi bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berkata bahwa kita tidak akan menderita. Gitu ya. Jadi saya tahu ini kedengaran dingin gitu ya, kedengaran kayak jahat gitu istilahnya. Kalau misalnya ada orang lagi datang lagi menderita, jangan kasih saran ini gitu ya. Tapi saya mendorong kita, khususnya saya sebagai latar belakang filosofi sama teologi, untuk berpegang lebih kepada apa yang objektif ketimbang apa yang subjektif. Gitu ya. Jadi kita berpegang kepada apa yang tidak bisa berubah ketimbang berpegang pada apa yang bisa berubah. Keadaan itu selalu bisa berubah ya. Tapi yang tidak bisa berubah itu adalah janji Tuhan. Dan sangat penting untuk kita ingat bahwa janji Tuhan itu tidak pernah mengatakan bahwa kamu nggak akan menderita sama sekali. Malah sebaliknya, janji Tuhan lebih sering dikatakan bahwa kita akan menderita, apalagi kalau kita mengikut Kristus. Nah, tentu saya tidak bilang bahwa penderitaan karena misalnya sakit penyakit dan coronavirus gitu ya, atau karena kita di PHK, karena perusahaan kita lagi defisit, itu jelas bukan penderitaan karena kita mengikut Kristus. Mungkin di situ muncul pertanyaannya lebih ya. Mungkin orang Kristen udah, ya kalau menderita karena Kristus, oke. Tapi kenapa kok aku menderita hal yang lain? Nah, itu ada satu insight yang menarik kalau saya boleh refer balik ke buku ini gitu ya. Di mana saya baru tahu juga ini. Kalau zaman sekarang itu banyak orang bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan? Begitu kan ya? Itu pertanyaan yang rutin sekali. Tapi kalau kita lihat di zaman medieval, yaitu zaman medieval itu, bahasa Indonesianya medieval, ya zaman abad pertengahan. Iya. Abad pertengahan Eropa khususnya ya. Itu banyak seribuan lah ya. Itu banyak rahib-rahib, yaitu banyak monk. Itu mereka, pertanyaan yang mereka diskusikan justru ini. Kalau kita percaya Tuhan, kenapa kita kaya? Gitu ya. Karena mereka merenungkan dengan sungguh-sungguh perkataan Tuhan Yesus bahwa orang kaya susah masuk surga. Oh, iya benar. Itu ada ya ada. tulisnya. Betul. Iya. Jadi yang menarik adalah justru mereka bertanya, kalau aku percaya Tuhan sungguh-sungguh, mereka berharap bahwa mereka akan menderita. Begitu. Tapi kalau misalnya mereka hidupnya malah tambah diberkati, tambah kaya, tidak sakit sama sekali, mereka malah bertanya-tanya, Tuhan, jangan-jangan aku sudah mendapat upahku. Tapi aku tidak mau upahku di dunia ini. Aku mau upahku di sorga. Nah, ini bukan pandangan yang sepenuhnya sehat. Ya, saya tidak bilang bahwa kita hari ini, aku kaya ya, yaudah, ku transfer semua tabunganku. Nanti saya tulis rekening saya setelah ini. Nah,
Tapi lebih ke arah bahwa kita lihat betapa keadaan dan situasi dan budaya itu sangat mengubah pandangan kita tentang penderitaan. Begitu. Jadi makanya saya bilang bahwa berpegang pada janji Tuhan yang pasti yang ada kita temukan dalam firman Tuhan, bahwa barang siapa mengikut Yesus, dosanya akan diampuni. Dan kalau kita hidup di dunia ini kata Tuhan Yesus juga kita tahu menurut firman Tuhan bahwa dunia ini sudah berdosa. Dan karena dunia ini sudah berdosa, maka penderitaan adalah sesuatu yang wajar. Wajar. Dan selama kita berada di dunia ini, selama kita terkena penderitaan, kita wajar juga terkena imbasnya. Meskipun, kalau saya boleh tambahkan, ini jawab satu pertanyaan bisa 1 jam ya. Nah. Oh jangan 1 jam. Nanti sampai malam habis dong. Ya. Kalau saya mau tambahkan, meskipun tentu saja, kalau misalnya kita berada di dalam penderitaan, dan kita juga adalah orang percaya, kita bisa menghibur hati kita dengan penghiburan yang datangnya dari firman Tuhan juga. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang tidak pernah menderita. Dan ini juga menurut banyak pengalaman para orang-orang Kristen banyak segala zaman ya. Dan banyak orang mengatakan, saya pribadi belum ya, hidup saya terlalu enak mungkin. Masih enak ya? Iya, cenderung apa itu, saya cenderung relatif sehat dan tidak pernah sih sampai kesulitan, tapi saya tahu banyak orang yang jauh susahnya luar biasa. Nah, intinya bahwa ada orang-orang yang justru di tengah mereka sakit luar biasa, sampai mereka kehilangan misalnya pasangannya, gitu ya, sampai mereka anaknya lahir cacat, masa seperti itu, anehnya mereka merasakan Tuhan dekat. Jadi itu counter dengan banyak tuduhan dari orang-orang yang tidak percaya, mengatakan bahwa menderita itu akan membuat orang tambah jauh dari Tuhan. Menurut yang saya temukan dalam testimoni, tentu pasti ada counter testimoninya. Lebih banyak orang yang semakin dekat kepada Tuhan karena menderita, lebih banyak orang menjauh dari Tuhan karena dia sangat kaya raya dan sehat. Iya. Begitu. Tuh. Kita langsung nyambung ya, ini ada pertanyaan di question box, pertanyaannya nyambung kayaknya. Ada yang bisa bilang, digituin ya? Oh bisa dong. Ada yang bilang bahwa penderitaan adalah efek dari dosa, bukan dari Tuhan. Padahal semua berasal dari Tuhan. Jadi bagaimana menyikapinya? Itu Shirley itu dulu mahasiswa di Petra ya. Ini sengaja kayaknya. Kayaknya dia sengaja. Ya. Suruh dia tanya Kosem atau Ko Ezra aja. Iya. Jadi kalau penderitaan adalah efek dari dosa, bukan dari Tuhan. Padahal semua berasal dari Tuhan. Bagaimana menyikapi? Nah, itu masuk ke permasalahan yang sangat rumit ya. Kira-kira kalau mau dijawab itu, jawaban tradisionalnya ya, yang saya masih percaya, meskipun saya juga masih ada beberapa question mark di beberapa hal, saya belum dalamin sampai habis, adalah bahwa dalam hikmat Tuhan, Tuhan mengizinkan dosa dan segala efeknya terjadi. Gitu ya. Nah, mengapa persisnya Tuhan mengizinkan itu semua terjadi? Kita tidak selalu tahu. Nah, ini bahasa saya sangat hati-hati ya. Saya tidak bilang kita tidak pernah tahu. Karena beberapa hal kita tahu. Misalnya penyaliban Tuhan Yesus itu akibat dari dosa. Ya. Tapi kita tahu kenapa. Jadi saya menghindari jawaban para mistik, yang bukan para mistik ya, lebih tepatnya jawaban orang-orang yang berusaha agnostik. Agnostik itu tidak mengklaim bahwa mustahil bagi kita untuk tahu alasan Tuhan mengizinkan penderitaan atau dosa. Ya, menurut saya kita bisa tahu sejauh Tuhan memberitahu. Jadi bukan berarti sama sekali kita tidak bisa tahu alasan Tuhan mengizinkan dosa. Nah, that said, gitu ya, kita tidak tahu. Meskipun ada beberapa yang berusaha mencoba, tapi saya juga kurang yakin sama jawaban beliau. Tapi kita tidak bisa tahu jawaban Tuhan mengapa Tuhan mengizinkan dosa secara
semuanya ini terjadi. Begitu ya. Tapi kita tahu beberapa hal, misalnya kayak kenapa Yusuf dibuang. Kita tahu bahwa Tuhan mau menggunakan masalah itu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kita tahu kenapa Yesus diizinkan untuk disalib, karena Tuhan punya rencana untuk memberikan keselamatan kepada semua yang percaya, dan seterusnya. Tapi mengapa Tuhan pada akhirnya mengizinkan dosa dan segala efeknya ada di dunia ini, kita tidak tahu persis. Nah, kalau saya boleh tambahkan sedikit lagi ya, note soal ini. Sorry ini kepanjangan jawab-jawabnya ya. Belakangan lagi ada gerakan di dalam dunia philosophical theology, namanya skeptical theism. Ya, jadi skeptical theism itu pada intinya mereka mempertanyakan kapasitas rasio kita, pikiran kita, our cognitive limitations, gitu ya. Mereka bilang bahwa due to our cognitive limitations, karena cognitive limitation kita, maka kita tidak bisa berharap bahwa kita bisa paham meskipun Tuhan memberitahu. Itu ya. Jadi cognitive limitation kita banyak. Misalnya kita tidak bisa mempertimbangkan segala yang possible dan segala yang impossible. Oh, itu kalau masuk filosofi, itu saya sakit kepala itu. Ternyata membahas apa yang possible dan apa yang impossible itu rumitnya bukan main. Dan banyak perdebatan filosofis itu sebenarnya hinges upon, bergantung kepada apa yang possible sama apa yang impossible. Satu filsuf akan bilang itu impossible, satu filsuf bilang itu possible. Tapi cara menentukan yang mana yang akhirnya benar-benar possible itu rumit sekali. Jadi menurut ini dari filosofer ngomong-ngomong, yang skeptical theism ini ada banyak version ya, tapi ini version yang saya kutip ini dari William Alston. Jadi kalau yang suka baca buku filosofi pasti tahu William Alston. Jadi dia mengatakan bahwa our cognitive limitation membuat kita unable, tidak bisa memahami untuk itu. Jadi seperti itu kira-kira. Walaupun bikin pusing filosofi, tapi mau tetap lanjut ya, ambil S3 ya. Iya, jadi senang menderita bener kayaknya ini. Saya sejujurnya menikmati ya, apalagi kalau misalnya memang berfaedah lah. Saya nanti kalau semuanya lancar musim gugur nanti di sini saya akan lanjut ya ke S3 filosofi saya. Good luck ya. All the best. Ya doakan tidak jadi gila ya. Lanjut pertanyaan yang berikutnya. Yang mana dulu ya? Yang ini dulu deh. Nah, apa mungkin sebuah rangkaian penderitaan adalah hukuman dari Tuhan yang gak bisa kita hindari? Oke, good question ya. Itu very good question. Adakah penderitaan yang merupakan hukuman dari Tuhan? Saya kira setiap orang yang membaca Alkitab pasti tahu bahwa ada, ya. Betul. Bahwa menurut Alkitab kadang ada penderitaan yang hukuman dari Tuhan. Nah, apakah itu tidak bisa kita hindari? Nah, ini masuk ke pertanyaan possible atau impossible gitu ya, untuk kita menghindari. Menurut apa yang saya baca di dalam Alkitab, ada yang bisa kita hindari, yaitu adalah konsekuensi dosa. Nah, dosa ini bukan cuma dosa spesifik, tapi segala dosa. Karena kita tahu Tuhan Yesus mengampuni segala dosa, gitu ya. Jadi kita bisa menghindari konsekuensi dosa dengan memohon pengampunan daripada Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, meskipun demikian, terkadang Tuhan masih mengizinkan, meskipun Tuhan sudah mengampuni dosa kita secara legal, gitu ya, konsekuensi yang sifatnya inherent, sifatnya termaktub in the nature of the sin itself. Misalnya ya, itu misalnya kayak kalau kita pecandu narkoba, kan berdosa ya, kita merusak tubuh kita. Bisa nggak Tuhan ampuni dosa kita
pecandu narkoba, bahwa kita bertobat karena kita mempergunakan tubuh kita tidak sebagaimana mestinya. Bisa, tapi saya tahu juga bahwa seringkali Tuhan tidak membereskan total semua efek daripada dosa pecandu narkoba itu, kemudian tubuhnya langsung sehat, segar, bugar gitu, enggak. Kadang dia harus hidup dengan seumur hidupnya, misalnya dia punya cacat dalam tubuhnya gara-gara narkobanya dan sebagainya. Jadi itu yang saya maksud bahwa bisa nggak kita menghindari yang kita bilang apa itu konsekuensi dari dosa. Dan ngomong-ngomong, karena saya temukan di sini menggunakan kata hukuman, ya. Hukuman dosa itu ada dua, ya, modelnya. Satu memang yang Tuhan hantamkan langsung, gitu ya. Yang dua adalah memang hukuman yang inherent di dalam dosa itu sendiri. Nah, hukuman yang Tuhan hantamkan langsung, saya kira bisa kita hindari. Hukuman yang inherent di dalam dosa itu jika Tuhan berkehendak, Tuhan akan pulihkan. Jika tidak, maka kita harus hidup dengan itu sampai memang hari di mana Tuhan akan merestorasi segala sesuatu. Tapi bukan berarti, kalau nyambung pertanyaannya ini, bukan berarti kalau pas penderitaan itu pasti hukuman ya? Enggak kan? Oh, betul, ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa wah aku dicuri duit gitu ya. Oh pasti aku baru berdosa. Ya ada benernya sih. Baru berdosanya benar. Tapi bagi kita seringkali, khususnya kalau kita hidup sekarang ini, sangat sulit untuk menarik tali antara ini adalah hukuman, ini adalah penyebab. Gitu ya. Ini adalah akibat, ini adalah penyebab. Itu narik talinya kita tidak boleh terlalu berani. Ya. Kalau hidup kita pribadi, mungkin kita bisa tarik, gitu ya. Mungkin kalau lebih, tapi ada juga orang-orang yang sebenarnya ini masalah psikologis ya. Ada orang-orang juga masalah psikologis itu bahwa dia selalu merasa bahwa dia yang salah. Itu salah dia, padahal enggak. Padahal orang-orang lihat, orang luar semua bilang, mana ada salah kamu gitu ya. Misalnya pemadam kebakaran mati kebakar. Kemudian dia bilang, oh itu salahku. Lah kamu kerjanya apa di kantor? Loh kok bisa salahmu gitu. Tapi dia memang terus merasa bersalah, dan banyak orang kayak gini saya temukan ya. Jadi mereka merasa bersalah tanpa alasan. Nah, orang-orang seperti ini saya ingin bersimpati dan saya ingin berkata bahwa Anda membutuhkan pertolongan yang lebih mendalam daripada sekedar jawaban rasional seperti yang saya coba berikan. Gitu. Anda perlu benar-benar bertemu dengan konselor untuk menolong Anda untuk cognitive therapy gitu ya, untuk memikirkan bahwa tidak semua di dunia ini adalah hasil daripada hukuman Tuhan karena dosa kamu. Begitu. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apakah penderitaan itu relatif? Contoh di rumah aja itu penderitaan buat ekstrovert, tapi mungkin surga buat introvert gitu. Amin. Ya. Betul. Penderitaan itu relatif ya. Kadang saya overcomplicate things ya. Mungkin saya belajar filosofi itu kadang memang beberapa hal kayaknya jadi tambah complicated. Jadi jelimet gitu ya? Lumayan ya. Tapi mungkin saya perlu kasih note sedikit soal ini sebelum saya bahas itu. Soal filosofi ya. Jadi mungkin beberapa orang berpikir bahwa filosofi bikin tambah jelimet. Saya akan membedakan antara gampang dimengerti sama jelas. Jadi orang suka bilang bahwa orang ini enak ya pembahasannya, gampang dimengerti. Satu orang lagi dia bilang orang ini juga enak soalnya orangnya jelas, dan orang-orang kadang disamadengankan gitu ya. Jelas sama gampang dimengerti itu sama. Nah, itu tidak selalu benar. Kenapa? Ada banyak hal di dunia ini yang gampang dimengerti tapi nggak jelas sama sekali. Dan ada banyak hal di dunia ini yang jelas tapi nggak gampang dimengerti. Contoh, misalnya ada orang suruh, tolong dong pulang ke rumah ya, ngapain gitu ya, ambilin barang. Oh, gampang sekali dimengerti.
tapi nggak jelas barang apa gitu ya. Gitu. Dan rumahnya itu rumah siapa? Rumah saya atau rumah dia gitu. Nah, banyak orang memberikan penjelasan itu seringkali gampang dimengerti. Tapi kalau kita teliti baik-baik itu nggak jelas. Gitu ya. Tapi kalau filosofi berusaha untuk memperjelas dan akibatnya jadi sulit dimengerti kadang-kadang. Jadi kita bikin distinction dan sebagainya. Jadi contoh hal yang jelas tapi sulit dimengerti itu misalnya adalah tolong kamu berangkat sepanjang 245 meter, 34 cm, kemudian kamu belok ke kiri, puternya 46 derajat. 46 derajat, ya. Terus kemudian kamu jalan lurus, 35 cm, 12, gitu. Kemudian kamu nolehkan matamu agak ke atas 12 derajat, 12 derajat. Nah, itu jelas, tapi orang yang dengerin kayak apa tadi gitu ya. Jadi kita harus bedakan itu. Nah, filosofi berusaha memperjelas dan sebagai akibatnya kadang agak sulit untuk langsung dipahami dengan cepat. Tapi kalau kita take time, kita baca, kita teliti, itu ternyata nanti jadi kayak wah, itu yang saya nikmati ya. Mungkin rada pencerahan gitu ya. Iya, mungkin saya rada candu gitu ya dalam hal ini. Kayak di kepala saya kayak wah, akhirnya saya paham gitu ya. Pikir lagi, ternyata saya belum paham. Nah, jadi penderitaan itu relatif. Saya lanjut ya. Penderitaan itu memang bisa dibilang relatif, tergantung kesiapan orangnya juga. Gitu. Tapi saya tahu juga bahwa ada penderitaan yang sifatnya sangat objektif. Nah, misalnya kayak lockdown ini. Lockdown ini mungkin bagi orang ekstrovert dia menderita gitu ya, sulit ketemu orang. Tapi bagi orang introvert dia malah menikmati. Betul. Tapi satu sisi juga misalnya di layoff, ya dipecat dari pekerjaannya. Kalau orang itu berada di dalam masa-masa yang sulit secara ekonomi, kemudian tambah dia dipecat, itu jelas tidak subjektif ya. Itu objectively. Tapi kalau kemudian dan malah kalau orang itu kemudian bilang gini, nggak apa-apa kok. Terus papanya meninggal, mamanya meninggal, adiknya meninggal. Terus dia nggak apa-apa kok. Itu bukan, itu sudah masuk kategori ada penyakit psikologis gitu ya. Gitu ya. Jadi perlu diperiksa itu. Betul, itu ada masalah, ada callousness-nya gitu ya, ada hardness sehingga dia jadi seperti itu. Jadi orang-orang, jadi saya mau itu bilang bahwa ada benarnya. Ada yang subjektif dalam penderitaan, tapi saya mau mengatakan bahwa the pain itself, sakitnya itu ya, yang di sini itu, yang di dalam penderitaan itu objektif dan tidak boleh kita pungkiri. Salah satu cara untuk kita mengobati sakit kita adalah mengakui sakit kita. Nah, banyak orang di Indonesia, khususnya budaya Asia, seringkali berbicara seperti ini. Bahwa aku nggak menderita kok, aku nggak sakit, nggak mau mengakui penderitaan. It doesn't help at all, gitu ya, tidak menolong sama sekali. Makanya budaya Barat khususnya cenderung lebih banyak bahwa katakan saja apa yang kamu rasakan, kemudian baru diproses. Jangan diterima mentah-mentah juga, tapi kita jujur, terus kemudian diproses seperti itu. Tuh ada yang bilang keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin ya, wah itu Amin. Alex itu ya. Kenal juga ya, sesama Pelma ini katanya. Mahasiswa saya di UK Petra. Dugaan saya nonton ini cuma mantan mahasiswa saya. Cuman ngecek aja ini udah makin pinter belum nih katanya, udah sekolah kayaknya ini. Mereka kecewa semua ini. Lanjut ya, masih banyak, lumayan banyak ternyata pertanyaan yang masuk. Nah ini nyambung yang tadi. Jadi tahu dari mana kalau itu hukuman akibat dari dosa atau memang diizinkan Tuhan? Oke. Yang pasti segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Kalau kita mau tahu apakah itu hukuman dari Tuhan secara langsung ataukah itu adalah konsekuensi yang inherent daripada dosa, itu kadang Tuhan bisa bekerja menggunakan dua-duanya sekaligus gitu. Kita nggak bisa tarik garis sangat langsung. Kita pada dasarnya punya cognitive limitation. Kembali saya kutip William Alston.
untuk kemudian kita bisa dengan yakin dan pasti menarik, ini pasti gara-gara hukuman Tuhan atau ini cuma murni semata-mata konsekuensi dari dosa. Kita tidak bisa tahu pasti. Makanya saya tidak pernah senang dengan orang-orang yang selalu bilang bahwa tsunami, oh itu hukuman Tuhan gitu ya. Oh, COVID-19 hukuman Tuhan. Ya, saya tidak bilang mereka pasti salah. Saya cuma tidak yakin kita bisa tahu. Jadi kerasa bedanya ya. Bisa nggak? Bisa jadi nggak pandemik ini hukuman dari Tuhan? Ya bisa aja lah. Bisa. Gitu ya. Cuma kok yakin, kok tahu pasti. Nah, saya rasa kita tidak punya cognitive capacity untuk memastikan secara absolut bahwa ini pasti adalah ini dan itu. Dalam hal ini ya. Lanjut ya. Masih ada nih pertanyaannya. Oh, Natalia. Halo, Natalia. Aduh, ini mantan mahasiswa juga ini ya. Iya, ini gimana ini? Gak apa-apa, bagus. Nanya yang makin susah, makin bagus biar kita uji ini, gitu ya. Ini. Mereka menguji semua ini. Dulu saya kasih ujian, sekarang mereka kasih ujian ke saya ya. Ujiannya lewat pas di depan publik lagi. Ya, bagaimana doa mengubah hidup, terutama saat masa sulit atau semacam kuku? Semoga dijawab. Ya, dijawab kok. Doa mengubah hidup terutama saat masa sulit atau som-som kuku. Saya kurang pasti ya maksudnya pertanyaannya. Nggak bisa itu ya. Apa itu back and forth gitu ya. Nggak bisa. Kecuali nanti ini Natalia boleh ketik lagi di question box. Nah, maksudnya ini saya kalau mau tanya itu mungkin maksudnya mengubah hidup itu mengubah apanya? Apakah mengubah perasaan kita yang lagi down atau mengubah situasinya atau apa begitu ya? Dan masa-masa sulit atau som-som kuku ini apakah sulit som-som kuku dalam hal spiritual atau sulit di dalam misalnya fisik atau ekonomi dan sebagainya? Itu akan lumayan bergantung sih. Apa saya mau coba jawab dua-duanya atau bagaimana? Dua kemungkinan. Tunggu ya. Boleh. Atau Natalia mungkin mau mau nambahin. Sebentar. Saya nggak bisa lihat semua chat nih. Gimana caranya? Oh, gini tuh. Maklum ya. Baru pertama ya? Iya, jarang. Enggak, ini kok. Tapi ya. Sudahlah. Iya, logisnya tentang doa dalam spiritual katanya. Spiritual ya? Apakah doa menolong untuk mengubah hidup spiritual kita gitu. Iya. Nah, maka jawabannya terdengar simplistik ya, tapi iya gitu ya. Saya percaya bahwa doa itu termasuk spiritual discipline. Jadi kita disiplin sama seperti kita kalau bangun pagi kadang males banget untuk pergi fitness, olahraga, tapi kita harus disiplin. Dan kalau ditanya apakah itu akan membuat tubuh kita lebih sehat, jawabannya objektif yes, gitu ya. Meskipun we don't feel like it. Pulang tambah badan kayak hancur lebur, pingin baringan seharian gitu ya. Tapi itu membuat tubuh kita lebih sehat. Sama halnya dengan doa. Kalau hidup kita susah, justru kita harus lebih berdoa gitu ya. Dan mungkin saya sering mengatakan bahwa spiritual discipline itu seperti minum vitamin. Kayaknya dulu di kelas saya kalau ingat pernah saya sampaikan. Tapi ya kira-kira seperti itu. Bahwa disiplin spiritual itu seperti minum vitamin. Kita tidak langsung minum kemudian langsung wah sehat gitu ya. Tapi karena kita minum secara berkala, tubuh kita secara berkala menjadi lebih sehat pula. Cuma karena perubahannya sangat pelan, kita tidak kelihatan langsung. Tapi kalau kita fast forward, misalnya ketemu 5 tahun kemudian gitu ya, oh kok kamu orangnya jadi lebih spiritual, lebih peka dengan kehendak Tuhan. Itu sedikit banyak adalah kontribusi tentu oleh anugerah Tuhan ya. Kontribusi spiritual discipline yang konsisten gitu. Jadi itu ya. Itu bagaimana diperjelas mengubah keadaan hidup dengan berdoa, bagaimana logisnya? Oh udahlah ya, hampir terjawab. Mungkin kalau mengubah keadaan hidup ya dengan berdoa itu bagaimana logisnya ya? Itu pertanyaan lain lagi gitu. Makanya tadi saya mau perjelas gitu.
apa itu pertanyaannya ini ada banyak di dalam satu kalimat ini gitu. Kalau logika bagaimana secara logika doa kita bisa mengubah hidup, asumsi saya Natalia ini mengasumsikan bahwa kalau Tuhan sudah tahu kenapa harus berdoa, pertanyaan yang kira-kira seperti itu gitu ya. Ini pada akhirnya masing-masing tradisi gereja punya jawaban berbeda soal ini. Saya termasuk dalam aliran yang cenderung mengarah ke reform, gitu ya. Jadi saya percaya bahwa termasuk doa kita pun itu sudah masuk dalam rencana Tuhan dan termasuk dampak dari doa kita sudah termasuk dalam rencana Tuhan. Tapi terus kenapa kita harus tetap berdoa? Jawabannya adalah satu, karena itu baik. Dua, karena Tuhan memang menjawab doa kita dalam satu pengertian, ya, bukan dalam pengertian kita mengakibatkan efek daripada doa kita, tapi dalam pengertian bahwa Tuhan memandatkan bahwa dampak doa itu diakibatkan sedikit banyak dari doa kita. Memang nanti secara filosofis nanti ini akan ada sedikit komplikasi, namanya problem of overdetermination. Tapi let's not go into that. Itu. Nanti yang nanyanya makin dijawab makin bingung lagi jangan. Iya. Itu saya makanya saya jujur aja dosen saya nggak reform ya di sini ya, di Biola. Jadi dosen saya nggak reform, William Lane Craig itu dia cenderung Molinist, dan pandangan Molinist itu jelas beda sama pandangan reform, lebih dekat dibandingkan sama pandangan Arminian, lebih dekat ke reform, gitu sebenarnya. Cuma I just cannot make up my mind about this yet. Oh, Arum, halo. Ada Arum juga. Ini teman di Saat dulu. Ini semua yang nanya teman gua. Gimana ini? Aduh. Temu kangen kayaknya sekalian. Iya, malah jadi temu kangen. Kan? Temu kangen iya, pinjam kan? Acaranya Cornerstone. Udah lama soalnya Instagramnya nggak aktif sih. Oh iya. Iya kan, mulai aktif lagi tuh biar halo. Aduh, males gua. Iya. Apakah perspektif filosofi berpengaruh dalam respon terhadap terjadi penderitaan? Ya, kalau jawaban singkat jelas padatnya iya gitu ya. Berpengaruhnya seperti apa ya tergantung philosophical overview dia itu apa bahasa Indonesia philosophical overview dia itu apa ya? Mungkin wawasan dunia dia, wawasan dunia dia. Tergantung wawasan dunia dia itu seperti apa. Jadi misalnya kalau kita tahu bahwa ada beberapa wawasan dunia, misalnya dalam agama-agama tertentu, itu yang mengatakan bahwa penderitaan itu sesuatu yang sifatnya ilusi. Gitu ya. Maka penderitaan itu bukan sesuatu yang harus dilawan, tapi sesuatu yang harus diterima. Nah, itu beda sama iman Kristen. Iman Kristen mengatakan penderitaan itu sesuatu yang buruk. Jadi jangan salah ya, meskipun Tuhan Yesus mengatakan kita akan menderita, Tuhan Yesus tidak bilang bahwa enak kan menderita gitu, enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa penderitaan ini nanti akan berakhir. Betul. Gitu ya. Sementara dalam perspektif salah satu filsafat dunia, mengatakan bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang sifatnya balance. Apa yang kita katakan kenikmatan dan apa yang kita katakan penderitaan adalah dua hal yang pada akhirnya akan selalu balance dengan sendirinya, dan upaya untuk mengurangi penderitaan itu malah akan membuat tidak balance dan malah akan merusak, begitu ya. Nah, tidak heran filsafat ini tidak populer ya. Gitu. Zaman sekarang banyak orang sebenarnya pola pikirnya sangat terpengaruh dengan filsafat barat yang sangat banyak dipengaruhi filsafat Kristen yang cenderung memandang bahwa kejahatan dan penderitaan adalah sesuatu yang perlu untuk kita hapuskan dari dunia ini. Begitu. Makanya kita orang Kristen bangun rumah sakit, bangun sekolah, dan menolong orang yang miskin. Kita berusaha menghilangkan penderitaan sebisa mungkin. Dan itu juga panggilan kita. Gitu. Minimal mengurangi lah ya, nggak menghilangkan sepenuhnya. Betul. Kita tidak betul ya, itu good point.
saya tidak percaya terhadap pandangan Kristen yang mengatakan bahwa kita bisa menghilangkan penderitaan. Dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus itu pekerjaannya adalah pemulihan Tuhan Yesus itu dikerjakan secara tuntas oleh gereja Tuhan, itu saya kira tidak mungkin. Yang mungkin lebih tepat adalah gereja Tuhan menebarkan benih dari pemulihan, dari yang nanti akan berbuah secara maksimal pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu mahasiswa saya semua itu. Halo itu. Halo. Astaga ini. Tunggu ya, pertanyaan lagi nih. Hmm. Ada. Ini penderitaannya beda ini. Jenis penderitaan yang berbeda. Kalau menderita males ogah doa, males curhat sama kerabat, jadi mesti gimana? Dan malah curhat sama kerabat, apa yang sebenarnya dilakukan? Oke, Males, ya. Pertanyaan yang lebih praktis ya sifatnya. Saya mendorong untuk kalau misalnya memang kalau lagi susah itu males ya rasanya kayak males, gitu. Ya. Jadi, doa juga kadang-kadang males gitu. Betul, rasanya pingin mengasihani diri aja, setel lagu di rumah gitu ya. Terus apa itu tutup jendela, kasih lampu kecil gitu, terus kayak menangis sendiri di pojok. Pertama kita harus memahami bahwa di dalam Alkitab itu juga ada mazmur penderitaan itu ya, mazmur bukan penderitaan, mazmur ratapan ya, yang dimana oh Tuhan kenapa gini, oh kenapa kok gitu, oh kenapa kok gini gitu. Nah makanya saya sih mendorong, tentu ini lebih gampang dikatakan daripada dilakukan ya. Saya mendorong kalau kita emang lagi sumpek dan kita lagi menderita, kita malas doa, teriakin aja ke Tuhan kalau boleh kita bilang seperti itu. Sama seperti pemazmur. Pemazmur bertanya, Tuhan kenapa? Mengapa engkau tidak kunjung datang? Mengapa engkau tidak menolong? Mengapa engkau tidak begini? Lempar aja, don't worry, he can take it. Gitu ya. Dia bukan seperti pendeta kita atau teman kita yang kalau kita komplain terus lama-lama kita ditampar gitu ya. Diam gitu. Gitu. Tapi Tuhan bisa take it. Dan kita temukan bahwa di dalam Alkitab banyak orang meratap kepada Tuhan. Karena mengeluh itu kalau di Alkitab seringkali efeknya dosa itu ya. Tapi kita bisa merata bahwa Tuhan aku percaya, tapi kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, pikiranku kalut, tolong bereskan pikiranku. Teriakin aja, nangisin di depan Tuhan. Begitu. Jadi kembali kita itu adalah namanya spiritual discipline. Jadi kalau misalnya kita tidak merasa I don't feel like it, mari kita coba untuk melatih itu menjadi habit, tentu ya. Ada teman saat juga di situ. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang udah masuk ya. Aku belum nanya tadi, belum nanya. Yang udah masuk dari kemarin itu, apa gunanya percaya Tuhan kalau nasib kita sama aja kayak orang lain? Betul, itu pertanyaan kitab Pengkhotbah ya. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah pasal 3 dan pasal 8, itu adalah pertanyaan yang memang muncul di situ ya. Orang percaya Tuhan, tapi hidupnya tetap menderita. Nah itu kalau lagi self-isolation gini ya, mungkin ada bagusnya baca kitab Pengkhotbah ya, saat teduhnya dari kitab Pengkhotbah. Pasti hidupnya tambah ceria. Tambah apa gunanya ya? Ya, satu sisi kita harus bilang bahwa mungkin dampak langsung kepada kita hari ini tidak nyata banget. Meskipun saya percaya ada. Tapi memang kalau kita lihat bahwa percaya kepada Tuhan, dampaknya itu akan terasa paling nyata apabila kita bertahan sampai akhir. Jadi dampaknya tidak selalu langsung. Dampak langsungnya itu adalah damai sejahtera. Ya, itu yang saya pribadi rasakan waktu saya pertama kali menerima Tuhan Yesus. Dan yang saya terus rasakan bahwa hidup saya ini saya merasa bermakna. Dan hidup saya kadang meskipun susah dan kadang meskipun saya
saya pernah mengalami masa-masa kesulitan luar biasa itu ya, yang bagi saya luar biasa itu ya. Itu saya merasakan pertolongan Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan adalah sumber uh, penopangku gitu ya. Itu sangat terasa sekali. Jadi mungkin itu benefit, kalau kita mau sebut seperti itu ya, benefit yang bisa kita dapatkan apabila kita percaya Tuhan di masa ini, yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Sebab jika kamu tidak percaya Tuhan, berarti konsekuensinya adalah semua di dunia ini adalah sifatnya naturalistik. Sia-sia, naturalistik. Dan kalau naturalistik, maka segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Dan kalau segala sesuatu terjadi secara kebetulan, maka tidak ada yang namanya makna. Kalau tidak ada makna, maka penderitaan kita pun tidak ada makna. Dan kalau penderitaan kita tidak ada makna, itu akan leads to despair, gitu ya. Akan menuju kepada keputusasaan. Dan itu banyak dialami oleh orang yang tidak percaya Tuhan, ya. Mereka menjadi putus asa. Buat apa lagi berusaha? Buat apa hidup bermoral bahkan? Kalau dunia ini semua orang jahat, ngapain aku harus hidup baik, malah gue digilas. Akhirnya mereka menjadi itu, menggilas orang lain juga. Nah itu banyak contohnya kalau kita nonton film-film ya, kayak Joker gitu ya. Itu kan sangat kuat. Haruskah aku tetap jadi orang baik kalau semua orang tidak baik? Dipikirkan secara alamiah, naturalistik, tidak ada gunanya bagi Anda untuk baik. Tidak ada. Paling berguna buat Anda adalah berpura-pura baik. Tapi kalau orang tidak lihat, ngapain? Tapi kalau kita adalah orang Kristen, kita percaya Tuhan, maka kita memiliki motivasi yang sangat kuat untuk tetap baik meskipun kita tidak terlihat sedang melakukan perbuatan baik. Jadi itu ada perbedaan yang mendasar di situ. Tidak kelihatan secara langsung di permukaan, tapi dalam moral deliberation, dalam pertimbangan moral seseorang itu jadi nampak begitu. Ya betul sih. Tuh, kalau buat saya personally juga kalau percaya Tuhan, bedanya buat saya pribadi itu yang paling kerasa itu paling enggak saya punya pengharapan setelah penderitaan ini semua nanti berakhir. Ada Tuhan yang ngasih pengharapan baru buat aku. Ya betul itu, amin. Terus lanjut masih ada ini yang sama ya kayaknya Alex tadi ya. Aduh Alex lagi. Tolong jelasin lagi tentang kehendak Tuhan atau predestinasi kali maksudnya. Predestinasi ya, saya gara-gara itu malah jadi predestinasi kok, yang ada dua analogi tentang labirin. Iya, saya juga nggak terlalu percaya sama itu lagi. Gitu. Bukan predestinasinya ya. Saya dulu pernah, kayaknya dia refer kepada kelas dulu, saya pernah bawakan soal predestinasi. Saya kasih analogi labirin. Ya, kehendak bebas sama kedaulatan Allah itu seperti labirin yang bercabang, di mana labirinnya itu sudah di-predetermine oleh Tuhan. Tapi ketika kita belok kiri atau belok kanan dalam labirin itu adalah kehendak bebas kita. Saya sempat percaya itu. Saya renungkan lagi, saya jadi nggak yakin itu benar atau enggak analoginya. Sejujurnya sekarang saya nggak tahu ini yang mana benar. Itu kuliah filosofi saya kira akan menolong saya tambah, astaga kepala aku mau pecah rasanya gitu ya. Tapi yang saya tahu satu hal begini ya, secara filosofis itu ajubilah dah itu jelasinnya. Yang singkat aja, jangan panjang-panjang. Waktu kita udah mau habis. Oh ya betul. Ya, gitu aja deh. Intinya. Gitu aja ya. Intinya secara alkitabiah predestinasi itu diajarkan. Ya, kalau secara alkitabiah predestinasi diajarkan, meskipun kita tidak paham, jangan berarti kemudian Alkitabnya kayaknya salah nih doktrinnya. Itu metode saya berteologi. Makanya saya tetap percaya predestinasi meskipun secara filosofis it's very hard to make sense of that gitu ya. Tapi berarti yang penting predestinasinya itu tetap kita pegang ya, dan kita percaya kalau itu memang biblical ya.
Yes. Oke, Oh, oke. ada hesitation di situ ya. Kalau di situ ragu, apalagi di sini. Eh, oh Hmm, masih ada Pak ternyata nih. Yakub Trihandoko pasti bisa bahas lebih tuntas soal perspektif Alkitabnya ya. Iya, bisa 3 jam kayaknya kalau itu. Iya, nggak Kalau apa-apa kan self pandangan, isolation ya. Terus silakan. kalau pandangan tentang penderitaan itu takdir, contohnya orang yang memangnya lahir di keluarga broken home atau miskin, solusinya? Oke. Eh, pan- ini solusinya, sorry ya, saya klarifikasi kalau boleh dijawab. Hmm, Solusi kepada pandangan ini atau solusi kepada keluarga yang broken home-nya? mungkin kepada pandangannya ya. Jadi kayak Oke, eh, ka- jadi mungkin ya buat orang yang menderitanya, aduh saya mah memang dilahirkan pasti menderita karena gini gini gini. Mungkin cara pandangnya ada yang mesti bisa dirubah di kalau twist maksudnya gitu ya. ya Ya, biar kalau nggak ya, gimana. kalau cara paling gampangnya memang bahwa ya pandangan itu salah gitu ya. Bahwa pandangan itu, apalagi kalau kita orang percaya, orang Kristen, kita percaya bahwa itu tidak benar gitu. Bahwa kita tidak percaya takdir gitu ya. Kalau misalnya takdir ini dipahami secara naturalistik, dalam arti takdir itu kalau nonton The Last Kingdom ya, destiny is all gitu ya. Nggak tahu nonton ya, tapi ya udahlah. Semuanya itu hanyalah takdir dan kita hanya menjalani. Saya kira itu pandangan yang sifatnya non-Kristen. Tapi kalau kita orang Kristen, kita percaya bahwa hidup ini oleh anugerah Tuhan tidak. Oh ya, yeah, this is good. Pikir-pikir lagi jadi anu. Oke. Mungkin kalau pendapat saya lebih ke arah kayak gini. Kalau kita orang Kristen, benar nggak hidup kita ini sudah, satu sisi boleh kita bilang sudah diatur oleh Tuhan. Boleh, ya. Saya bilang, saya percaya itu. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Begitu ya. Dan itu konsekuensi dari pandangan predestinasi sebenarnya. Lahir di keluarga broken home dan miskin dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang tidak dimiliki oleh orang ateis, orang naturalistik yang percaya takdir. Yaitu, dan ngomong-ngomong orang ateis banyak yang percaya takdirnya tapi dalam arti karena sebab dan akibat itu pasti akan berjalan secara niscaya, necessary. Maka segala apa yang kita lakukan hari ini pasti disebabkan oleh sesuatu di masa yang lalu. Maka dengan kata lain, masa depan kita itu pasti determined. Jadi sebenarnya ateis itu percaya bahwa free will, kehendak bebas, itu cenderung ilusi. Banyak kan yang percaya free will malah orang Kristen. Gitu, ngomong-ngomong ya. Sampai mana saya tadi? Ya, jadi free will. Betul. Kalau orang ateis, mereka akan jatuh ke dalam keputusasaan bahwa termasuk lahir dalam keluarga miskin dan sebagainya itu pun adalah hal yang sifatnya terjadi secara kebetulan dan terjadi secara niscaya dan nothing you can do will change that, gitu kan ya. Dan it's just happen. Tapi Takdir, kalau kita betul, it just happen, hanya takdir. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita boleh berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku tidak suka dengan apa yang kualami ini. Aku benci dengan penderitaanku ini. Aku sama sekali kalau Tuhan izinkan boleh pulihkan aku dari penderitaan ini. Tapi aku tahu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan juga tidak suka terhadap penderitaanku ini. Tapi Tuhan punya rencana. Ajar aku Tuhan untuk percaya kepada rencanamu meskipun sulit. Maka seperti doa orang yang mendatangi Tuhan Yesus tanya, percayakah engkau bahwa aku sanggup? Dia bilang, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Atau bahasa Inggrisnya, I believe, help my unbelief. Seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin bisa menolong. Nah ini lanjut, ini juga masih nyambung nih. Jadi kalau memang Tuhan udah ngatur penderitaan, boleh nggak kita buat rencana biar nggak menderita? Boleh. Ya boleh ya.
Tapi perencanaan kita selalu dan saya kira wajar ya kalau kita sebagai orang Kristen kita harus merencanakan hidup kita se-responsible mungkin gitu ya. Jadi saya kan punya keluarga nih, saya punya istri, saya kan tidak kemudian sengaja saya rencanakan hidup kami tambah menderita. Tabungan saya gitu, saya tarik di ATM terus saya lempar ke tengah jalan, gitu ya. Kalau ngambil S3 filosofi itu rencana tambah menderita nggak? Saya sih merasa gembira ya. Saya sih senang gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin berencana supaya hidup kita tidak menderita memang. Jangan merencanakan penderitaanmu sendiri. Saya ada guyonan sama teman saya, kalau boleh ya, ada waktu sedikit itu teman saya filosofi di sini. Kita ada kelas modal metaphysics. Nah, itu kelas yang notorious, terkenal, kelas yang susahnya bukan main. Tapi saya senang dosennya, jadi saya ambil. Saya tanya teman saya, kita sama-sama di kelas symbolic logic gitu ya. Jadi udah setengah mati itu symbolic logic, dan modal metaphysics itu implikasinya banyak ke symbolic logic. Makanya dia udah kayak, ini apa ini? I never sign up for this. I sign up for philosophy that is interesting. This is not interesting at all gitu ya. Tapi terus saya tanya, oh ya kamu mau sign up itu nggak model metaphysics? Dia bilang katanya, no Vincent, I don't hate myself. Maksudnya menurut dia signing up for model metaphysics itu adalah merencanakan penderitaan untuk dirinya sendiri gitu ya. Ya, hidup ini udah cukup menderita lah tanpa harus ngambil kelas itu. Iya. Ya, kalau saya percaya bahwa itu penderitaan yang worth it. Jadi ada penderitaan yang worth it. Jangan salah ya, penderitaan yang worth it itu misalnya ngejar cewek gitu ya, kalau cowok ya. Kalau apa itu terus harus courtship gitu ya, dating itu kan kita harus keluar usaha, kita harus menggunakan waktu kita yang asumsinya berharga gitu ya. Banyak juga kita pakai buat nonton film sama main game doang juga. Tapi maksudnya kita pour out efforts, kita pergi olahraga, kita stay in shape, kita macam-macam, itu tanda petik menderita. Kita jadi nggak bisa kayak enak-enakan aja. Tapi the gain dari penderitaan itu sesuatu yang membuat itu jadi worth it. Sama seperti mengambil kuliah model metaphysics, mengambil S3 philosophy, kemudian atau banyak macam penderitaan lainnya. Misalnya kayak kita harus quit our job untuk kita get into a new job yang kita lebih passionate about, gitu ya. Itu something yang kita bisa lakukan dan kita tahu bahwa penderitaannya itu worth it. Worth it. Tuh ada yang komen, tanya istrinya menderita atau enggak. Oh, dia bahagia sekali gitu bahagia. Ya, menurut suaminya. Oh ya, lagi nonton nggak ini kayaknya? Dia ikut nonton. Ada tadi saya lihat namanya muncul. Kayaknya kita satu pertanyaan terakhir aja, ini jawabannya bisa singkat. Ada rekomendasi buku yang tepat dalam menghadapi penderitaan? But I don't think, kayaknya buku ini nggak cocok dia untuk anak. Ini bukunya terlalu tebal ya. Aduh, berapa halaman tuh? 800 kira-kira. Kayaknya. 600, tapi itu sama footnotes ya. Buku untuk penderitaan ya, yang simple. Saya lagi liatin buku-buku saya. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada yang simple. Ada. Mungkin itu bukunya Anti-Right ya. Anti-Right. Saya nggak tahu, saya tiba-tiba lupa namanya, tapi ada bukunya Anti-Right yang khusus membahas itu. Kalau ada yang bisa komen, mantap. Oh, ada Jason gitu ya. Bukunya Anti-Right itu ada satu, itu simple, sederhana. Pandangannya tidak sepenuhnya saya setuju seperti biasa. Tapi itu sangat sangat bagus. Oke, nanti kayaknya boleh nanti di posting aja di Instagram mungkin kalau udah kepikir, atau diinfoin karena waktu kita udah habis, tinggal 45 detik lagi aja. Oke. Sekali lagi, thank you Vincent buat waktunya. Sama-sama. Pagi-pagi nih, bangun pagi-pagi untuk live sama Cornerstone. Thank you banget. Sukses selalu. Sama-sama. Semoga S3-nya lancar. Didoakan semoga cepat lulus.
Amin. Dan cepet balik buat di sini yang nonton juga, doain supaya cepet balik ke Indonesia. Oh. Ya. Iya. Oke. Thank Thank you you. ya. Stay Thank you. safe, stay healthy. See you, sampai ketemu. Sama-sama. Bye-bye. Thank you semua buat yang nonton. Oke, bye-bye. Live Thank ini, you. live ini masih akan tersedia 24 jam ke depan di Instagramnya Cornerstone. So, good night, thank you, and God bless you. Oke, Bye. good morning. Bye-bye.